Dua warga tewas akibat diserang geng motor di Cirebon, Jawa Barat. Serangan terjadi ketika korban melintas di Jalan Raya Talun. Jangan ketipu, Mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok, Mbak. Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan, Mbak. Ini jasadnya enggak kan, Mbak. Al-Fatihah untuk almarhumah Vina. Semoga beliau tenang di alam sana dan ditempatkan di tempat paling terbaik di sisinya. Halo semuanya, balik lagi bersama gua Babang Tampan di channel TMF96. Oke, pada video kali ini gua akan membahas salah satu film kisah nyata yang pernah terjadi di Cirebon. Dua remaja yang menjadi korban kebiadaban geng motor karena suatu masalah percekcokan di antara mereka, sehingga mengakibatkan Vina dan kekasihnya harus meninggal secara tragis, dibantai oleh para gangster. Dan film ini adalah salah satu bukti penghormatan kepada almarhumah Vina dan keluarganya. Ya udah gak usah berlama-lama, hayu kita gaskan. Poho barudak untuk disubrek aja ya, dan tonton sampai habis karena kami hidup dari kuota kalian. Hehe. Kisah dibuka oleh Vina yang akan memasangkan rambut sambung dikarenakan rambutnya yang rusak oleh permen karet karena dibully saat di sekolah. Ia pun memasang rambut sambung baru yang dipasang oleh tante temannya Vina yang bernama Linda. Kamu tahu kan? Di bawah nggak apa-apa kan? Ini udah mati. Inces. Setelahnya Vina dan Linda menonton sebuah pertunjukan di sebuah alun-alun di Cirebon. Tak lama nenek dari Vina menelpon Vina dan menyuruhnya untuk segera pulang. Lalu tak lama datanglah rekan dari Linda yang bernama Jaki dan Hadi. Lalu mereka berdua diantarkan pulang oleh rekan Linda. Linda diantarkan oleh Hadi dan Vina diantarkan pulang oleh Jaki. Lalu ada seseorang yang mengikuti motor Jaki dan Vina, dan tiba-tiba benar saja motor Jaki dikejar oleh segerombolan geng motor. Dadah. Nanti Jaki. Lalu saat di jembatan layang, Vina dan Jaki dipukul oleh balok dan terjatuh. Dan salah satu ketua geng motor itu memukul lagi kepala Vina dengan balok. Lalu film pun baru saja dimulai. Kan bisa kita lawan. Di keesokan harinya, polisi pun olah TKP dan kakek bersama ayah Vina datang ke lokasi TKP Vina semalam yang menjadi korban gangster. Dan ternyata polisi menduga bahwa tewasnya Vina dan Jaki merupakan kecelakaan tunggal. Maaf Pak, Bapak dilarang. Bapak keluarga korban? Saya AKBP Indra. Saya ikut prihatin atas keluarga untuk ketemu anaknya di rumah sakit ya. Siap. Dan ini adalah kecelakaan tunggal Pak, karena tidak melibatkan kendaraan lain. Singkatnya, Vina sudah dipulangkan dari rumah sakit ke rumahnya, dan neneknya Vina sangatlah histeris dengan kematian cucunya yang sangat tragis. Bahkan saat Vina hendak dimandikan, neneknya Vina pun melihat seluruh tubuh Vina dari mulai kepala, tangan, dan kakinya sudah babak belur, termasuk kaki dan tangannya yang sudah hancur dan patah. Dan nenek dari Vina menduga bahwa cucunya tidak mungkin hanya kecelakaan dari motor. Sementara itu, ibu dari Vina masih di Malaysia. Ia hanya bisa video call dengan kakak dari Vina yang bernama Marlina. Maaf. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Setelah itu, Vina pun hendak dimakamkan, namun Linda, sahabat dari Vina, tidak terlihat di pemakaman. Jadi aku nggak lihat Linda. Lalu kita akan diperlihatkan masa lalu Vina sebelum kejadian pembantaian Vina yang masih duduk di bangku SMA. Ia disukai oleh Egi yang merupakan ketua anggota geng motor yang bernama Dom Rider. Pernah. Lagi kenapa kamu terima sih? No.
Dan salah satu adik dari polisi AKBP Indra yaitu merupakan seseorang wartawan yang bernama Dani. Ia mewawancarai Linda bagaimana tentang Pina semasa hidupnya, karena Dani wartawan yang akan mendalami kasus janggalnya kematian Pina. Linda pun menceritakan semuanya kepada Dani dan memberitahu bahwa Pina sering mengalami pembulian di sekolah, namun Pina selalu melawan para pembulinya. Alasan Pina dibully karena ia cantik dan Egy menyukainya, namun cewek dari Egy tak terima dan membuli Pina, namun Pina masih bisa melawan pacar dari Egy. Besoknya Vina dibully sama gengnya Tika. Genitan Pak Egy. Dan saat Linda bersama Pina sedang berada di kafe, Pina dipaksa duduk oleh Egy bersama pasukan gangsternya, namun Pina menolak Egy dengan kasar. Tahu-tahu ada Egy sama geng motor. Egy paksa Vina buat duduk di sampingnya. Singkatnya, Pina pun akan mengikuti fashion show di Mall Cirebon. Namun tanpa diduga, Egy berada di sana bersama pasukannya. Mas, karena dia model catwalk. Enggak. Dan setelah Pina selesai fashion show, Egy malah akan menodai Pina di toilet wanita. Namun Pina melawan dan meludahi Egy di depan banyak orang, sehingga dengan itu Egy pun menyimpan dendam terhadap Pina. Ini toilet cewek. Padahal aku pengen ngobrol sebentar dong sama kamu. Kan tadi aku bilang. Sementara itu, Egy akan pergi keluar kota. Ia dilindungi oleh ayahnya yang merupakan anggota kepolisian yang masih aktif. Egy pun mulai dihantui oleh Pina dan akan loncat dari lantai atas rumahnya. Namun ibu dari Egy dengan cepat bersama ayahnya segera menyadarkan Egy. Kemudian di lain waktu, Dani pun mulai mencari tahu identitas dari Egy dari akun Facebooknya. Dan Dani menyusuri tempat kejadian perkara saat Pina dan Jaki tewas. Dani juga menanyakan kepada para pedagang yang di dekat sana, apakah tahu dengan gangster Dom Rider dan markasnya. Salah satu pedagang pun ada yang mengetahui markas besar Dom Rider. Dani pun segera pergi ke markas Dom Rider dan ia pun terkejut. Di markas itu banyak sekali seperti bercak darah dan tanah seperti bekas orang yang sudah diseret dan dianiaya. Dan terlihat di markas Dom Rider sama sekali tidak ada orang. Mungkin anggota Dom Rider telah bersembunyi untuk menutupi kasus kematian Pina. Sementara itu, Linda tiba-tiba kerasukan arwah dari Pina, dan dari sinilah fakta sesungguhnya tentang kematian Pina pun mulai terungkap, di mana arwah dari Pina yang merasuki Linda, teman dekatnya, mulai bercerita kronologi kematiannya. Keluarga dari Pina pun telah diberitahu untuk segera datang melihat Linda yang kerasukan arwah Pina, dan fakta pun mulai terkuak bahwa Pina dan Jaki bukanlah korban dari kecelakaan tunggal, tapi mereka dibunuh dengan keji oleh gangster Dom Rider. Kemarin waktu Madina udah ngomong sama nenek kalau Nok sakit. Dan arwah Pina mengatakan bahwa ia merasakan sakit karena ia disiksa dan juga diperkos-kos oleh Egy dan anggotanya yang berjumlah 12 orang. Pina dan Jaki pun disiksa dengan dipukul oleh balok dan dilindas kakinya oleh motor. Hingga pada akhirnya Jaki dan Pina pun mati secara tragis, dan setelah mereka berdua tewas, jasad dari Jaki dan Pina yang sudah tak bernyawa pun dibuang di jembatan layang. Dan seolah-olah mereka berdua mati karena kecelakaan tunggal. Arwah Pina pun tak akan terima sebelum para pelakunya harus mati juga ataupun dijebloskan ke dalam penjara. Dan setelah semuanya terungkap, arwah Pina pun keluar lagi dari tubuh Linda. Dia itu hanya polisi. Jakarta itu jauh, Pak. Itu orangnya itu. Waktu Pina mati, Linda nggak datang. Marlina pun merekam percakapan arwah Pina dan mengupload ke YouTube, sehingga dengan itu rekaman dari arwah Pina pun viral di kalangan masyarakat.
dan hingga sampai kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun akan mendalami lagi kasus kematian Pina dan memanggil kakak Pina, Merlina, dan neneknya ke kantor polisi. Dan AKBP Indra meminta izin kepada keluarga Pina untuk makam Pina dibongkar lagi dan jasad Pina harus diotopsi supaya bisa mengungkap bahwa kematian dari jasad Pina murni penganiayaan oleh geng motor. Dan keluarga Pina pun menyetujui untuk membongkar lagi makam Pina dan mengotopsi jasadnya. Sementara itu kini Egy mulai diteror kembali oleh arwah Pina yang gentayangan. Hingga pada akhirnya Egy pun harus tewas dibunuh secara tragis oleh arwah Pina yang menggunakan balok seperti apa yang dilakukan oleh Egy terhadap Pina. Dan pada akhirnya Egy pun tewas dengan cara tragis. Singkatnya, makam Pina pun dibongkar kembali dan jasad Pina mulai diotopsi. Lalu Linda kembali lagi kesurupan bahwa arwah Pina masih penasaran dikarenakan behel dan rambut sambungnya yang belum dilepas dari jasadnya. Dan pada akhirnya nenek dari Pina meminta kepada polisi untuk mencabut behel dan rambut sambung Pina dari jasadnya. Dan setelah dilepas, arwah Pina pun bisa pergi dengan tenang. Bisa mati tenang. Behel sama Dan tempelan rambut. Terima kasih dokter. Dan pada akhirnya polisi pun berhasil mengantongi para pelaku pembunuh Pina dan menangkap 8 orang yang diduga tersangka. Sementara itu Egy sama sekali belum tertangkap sampai kini. Lalu film pun tamat. Perkosaan dan pembunuhan secara kini berada dalam proses penyidikan oleh Pihandi, Sudirman, dan Saka. BP Indra Yudhistira memastikan kasus seperti ini tidak. Tapi entah kenapa aku selalu benar-benar bisa nanti sempat jadi bagian. Oke, mungkin segini aja yang bisa gue sampaikan dari film Pina sebelum 7 hari. Dan semoga arwah Pina dan Egy selalu ditempatkan di tempat paling indah dan selalu dalam karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah untuk almarhum Egy dan almarhumah Pina, dan semoga seluruh keluarganya diberikan selalu kekuatan dan ketabahan. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Oke, gua Babang Tampan dari TMF 96 mengundurkan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.